Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika rahim mulai berdenyut, di sanalah kehidupan baru bersuara perlahan. Alam pun berbisik, memanggil para leluhur untuk menebar doa. Inilah Tingkeban, tradisi 7 bulanan yang bukan sekedar upacara, tapi jembatan antara doa, harapan, dan cinta seorang ibu. Pemirsa, inilah Ranah Budaya. Saksikan, rasakan, ceritakan. Di balik lembutnya tembang Jawa yang mengalun, tercium aroma bunga 7 rupa yang memenuhi udara. Hari ini, sebuah rumah di pelosok tanah Jawa tengah diselimuti suasana haru dan bahagia. Seorang ibu muda duduk bersimpuh di balut kain batik, tersenyum penuh harap. Di hadapannya, keluarga dan para sesepuh tengah bersiap menggelar upacara Tingkeban. Tradisi sakral yang telah diwariskan turun-temurun oleh leluhur Jawa. Tingkeban berasal dari kata tingkep yang berarti menutup. Maknanya adalah memasuki masa 7 bulan kehamilan, sang calon ibu menutup diri dari aktivitas berat dan menyiapkan batin untuk menyambut kehidupan baru. Namun, lebih dari sekedar prosesi adat, Tingkeban adalah wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah kehidupan yang tumbuh di rahim seorang wanita. Rangkaian dimulai dengan siraman, sebuah prosesi pembersihan diri. Air yang digunakan berasal dari 7 sumber mata air, dicampur dengan 7 jenis bunga: melati, mawar, kenanga, kantil, sedap malam, dan bunga lain yang harum. Angka 7 dipercaya sebagai lambang kesempurnaan dan doa keselamatan. Orang tua dan sesepuh keluarga bergantian menyiramkan air ke tubuh calon ibu sambil melafalkan doa. Semoga ibu dan bayi selalu sehat, selamat, dan diberkahi jalan terang dalam kehidupannya. Air mengalir membawa kesejukan dan harapan. Di setiap tetesnya tersimpan doa yang tak terucap, doa seorang ibu yang menanti buah hatinya lahir dengan selamat. Usai siraman, tibalah prosesi ganti busana 7 kali. Sang ibu mengenakan 7 kain batik berbeda, masing-masing bermakna doa yang dalam. Batik parang melambangkan keteguhan, sidomukti berarti kemuliaan, teruntum melambangkan cinta kasih yang abadi, sementara kawung menjadi simbol kesucian dan keseimbangan hidup. Dari 7 kain itu, sang suami akan memilih 1. Pilihan itu melambangkan doa dan restu seorang ayah bahwa dalam setiap helai kain yang membalut tubuh istrinya ada kasih dan tanggung jawab untuk menjaga 2 jiwa yang kini bersatu dalam rahim. Ngener ing panggayo longing kadung merambat krambil gading. Tak terhenti di situ, ada prosesi membelah kelapa gading. Kelapa yang masih muda dibelah 2 oleh sang suami untuk melihat bentuk isi di dalamnya. Jika bentuknya menyerupai anak laki-laki,
diyakini sebagai pertanda bayi yang akan lahir adalah lelaki, dan sebaliknya jika menyerupai perempuan. Namun, masyarakat Jawa meyakini bahwa ramalan ini hanyalah simbol, karena sejatinya jenis kelamin bukanlah inti makna tingkeban. Yang terpenting adalah doa agar anak yang lahir menjadi pribadi yang suci, berbudi luhur, dan membawa kebahagiaan bagi orang tua serta lingkungannya. Setelah prosesi sakral selesai, tibalah waktu yang paling ditunggu, yaitu pembagian rujak 7 rupa. Buah-buahan seperti mangga, nanas, jambu, kedondong, dan bengkoang dicampur menjadi satu dengan bumbu pedas, manis, dan segar. Rasa asam, manis, pedas, dan sepat seolah menggambarkan perjalanan hidup manusia, bahwa dalam kehidupan selalu ada suka dan duka, manis dan getir, namun semuanya berpadu menjadi keindahan yang utuh. Rujak pun menjadi simbol harapan agar kehidupan sang bayi kelak penuh warna dan mampu menghadapi segala tantangan dengan tabah. Di penghujung acara, doa bersama dipanjatkan. Ayah dan ibu memohon kepada Sang Pencipta agar proses persalinan berjalan dengan lancar dan bayi lahir dengan selamat serta tumbuh menjadi anak yang berbakti. Dalam doa itu mengalir cinta dan rasa syukur yang begitu dalam. Sebuah ikatan batin antara manusia, alam, dan Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi Tinggeban bukan sekedar ritual masa lalu. Ia adalah warisan budaya yang syarat makna spiritual. Di tengah modernitas dan kemajuan zaman, Tinggeban mengajarkan bahwa setiap kehidupan baru harus disambut dengan syukur, doa, dan kasih sayang. Ia mengingatkan kita bahwa menjadi seorang ibu adalah perjalanan suci, sebuah anugerah yang tak ternilai. Dan selama doa masih terlantun di antara alunan gamelan, selama bunga 7 rupa masih mengharumkan udara, maka tradisi Tingkeban akan tetap hidup, menjaga keseimbangan antara budaya, manusia, dan Sang Pencipta. Di bumi Nusantara yang kaya akan tradisi, setiap fase kehidupan manusia selalu disertai dengan doa, simbol, dan makna yang dalam. Sejak seseorang lahir hingga menutup usia, masyarakat Jawa memiliki berbagai ritual yang mengiringinya. Salah satunya adalah Tingkeban, sebuah upacara adat yang sakral, lembut, dan syarat nilai spiritual yang digelar ketika seorang perempuan tengah mengandung anak pertamanya pada usia 7 bulan. Tradisi Tinggeban telah mengakar kuat dalam budaya Jawa sejak masa lampau, jauh sebelum pengaruh modernitas datang menyentuh kehidupan masyarakat. Sejarahnya diyakini bermula dari masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan kemudian berkembang pesat di era kerajaan Mataram Islam. Pada masa itu, masyarakat Jawa hidup dalam harmoni antara ajaran keagamaan dan keyakinan spiritual lokal
yang menjunjung tinggi keseimbangan antara alam semesta, manusia, dan Sang Pencipta. Kata tinggeban berasal dari akar kata tingkep yang berarti tertutup. Dalam makna simbolisnya, tinggeban menggambarkan masa di mana sang ibu harus menjaga diri dengan lebih berhati-hati, menutup diri dari hal-hal yang dapat mengganggu keselamatan kandungannya. Selain itu, istilah ini juga bermakna sebagai penutupan masa rawan kehamilan. Karena usia 7 bulan dianggap waktu yang aman untuk menyambut kelahiran sang buah hati. Upacara ini bukan sekedar perayaan, melainkan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia kehidupan baru yang tumbuh di dalam rahim. Dalam falsafah Jawa, kehamilan adalah perjalanan spiritual, sebuah anugerah yang menghadirkan keseimbangan baru antara ibu, keluarga, dan alam semesta. Karena itu, segala tata cara dalam tinggeban disusun dengan hati-hati dan penuh makna filosofis. Rangkaian upacara dimulai dengan siraman, yakni prosesi penyiraman air suci kepada calon ibu. Air ini biasanya diambil dari 7 sumber mata air berbeda, melambangkan 7 lapisan langit, 7 arah mata angin, dan 7 hari dalam sepekan. Jumlah 7 juga diyakini sebagai angka keberuntungan dalam kosmologi Jawa, melambangkan doa agar kehidupan ibu dan bayi mendapat perlindungan dari segala arah. Air siraman biasanya dicampur dengan bunga setaman, seperti melati, mawar, kenanga, kantil, dan pandan, yang masing-masing memiliki makna tersendiri. Melati melambangkan kesucian, mawar menggambarkan kasih sayang, kenanga menyimbolkan harapan yang tinggi, dan kantil berarti keabadian. Saat siraman dilakukan, air akan disiramkan oleh orang-orang terdekat, mulai dari suami, orang tua, mertua, hingga sesepuh kampung. Suasana pun hikmat, disertai doa dan tembang-tembang Jawa yang lembut, mengiringi setiap percikan air yang menyentuh tubuh sang ibu hamil. Setelah prosesi siraman, dilakukan prosesi ganti busana dan brojolan. Pada tahap brojolan, 2 buah kelapa gading yang telah dilukis menyerupai wajah laki-laki dan perempuan dilepaskan dari kain yang menutupi perut calon ibu. Prosesi ini menggambarkan doa agar kelahiran nanti berjalan lancar, mudah, dan tanpa rintangan seperti buah kelapa yang meluncur keluar dengan lembut dari kain pembungkusnya. Ritual dilanjutkan dengan upacara rujaan, yaitu menikmati rujak 7 rupa, terbuat dari 7 jenis buah yang berbeda, antara lain mangga muda, nanas, pengkoang, kedondong, pepaya, pisang, dan mentimun. Campuran rasa manis, asam, pedas, dan segar itu melambangkan perjalanan hidup manusia yang penuh warna. Ada kebahagiaan, ada kesulitan, ada manisnya perjuangan, dan getirnya ujian.
Selain rujak, makanan lain yang disajikan juga memiliki filosofi mendalam. Tumpeng robyong melambangkan kesejahteraan dan doa yang menjulang tinggi ke langit. Kemudian jenang abang putih menggambarkan keseimbangan antara kebaikan dan keburukan dalam kehidupan. Sementara dawet ayu disajikan sebagai simbol kelancaran rezeki dan harapan agar kehidupan anak yang lahir nanti kelak penuh dengan keberkahan. Setelah semua prosesi adat selesai, keluarga biasanya menggelar selamatan, yaitu doa bersama dan makan bersama dengan keluarga, tetangga, dan para tamu yang hadir. Selamatan menjadi bentuk rasa syukur dan sarana mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Disinilah nilai luhur budaya Jawa terasa begitu kental, gotong royong, kebersamaan, dan kepedulian antar sesama. Meski di beberapa daerah tradisi ini memiliki sebutan yang berbeda, seperti mitoni di Jawa Tengah dan nujuh bulanan di Jawa Barat, makna utamanya tetap sama, yaitu syukur, doa, dan harapan untuk keselamatan ibu dan anak. Dalam perkembangan zaman, bentuk pelaksanaan tingkeban pun mengalami perubahan. Di kota-kota besar, banyak keluarga yang melaksanakan tradisi ini secara lebih sederhana, bahkan dipadukan dengan konsep modern seperti baby shower. Namun esensi dan filosofi di baliknya tetap lestari, menghormati kehidupan, menghargai perjuangan seorang ibu, dan memohon doa untuk masa depan generasi penerus. Lebih dari sekedar ritual, tingkeban adalah warisan spiritual dan kultural bangsa Jawa yang menyatukan unsur religius, sosial, dan simbolik dalam satu harmoni. Ia menjadi cermin kearifan lokal yang mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur, memuliakan kehidupan, dan menghormati perempuan sebagai sumber kasih dan kehidupan. Di tengah arus modernitas yang begitu deras, tradisi tingkeban masih bertahan menjadi penanda bahwa budaya bukanlah peninggalan masa lalu, melainkan nafas kehidupan yang terus mengalir dalam darah masyarakat Jawa. Selama masih ada ibu yang menanti kelahiran anaknya dengan doa dan cinta, selama itu pula makna tingkeban akan tetap hidup, lembut, sakral, dan abadi dalam denyut kebudayaan Nusantara. Tingkeban di era kini bukan lagi sekedar warisan adat, melainkan wujud dari keseimbangan antara tradisi dan modernitas. Ia mengajarkan bahwa menjaga budaya bukan berarti menolak kemajuan, bahwa doa dan rasa syukur tidak harus terjebak dalam bentuk lama, asalkan makna dan niatnya tetap terjaga. Bagi banyak keluarga muda, tradisi ini justru menjadi cara untuk menyentuh akar leluhur di tengah dunia digital. Sebuah momen di mana generasi kini dan generasi tua berkumpul dalam satu ruang, saling bercerita, saling mendoakan, dan saling mengenang. Sebab di balik kemeriahan acara ada pesan lembut yang tak boleh hilang, bahwa setiap kehidupan adalah karunia dan setiap ibu adalah penjaga pertama dari keajaiban itu.
Tinggeban bukan sekedar upacara, melainkan sebuah jembatan antara masa lalu dan masa depan. Ia menyatukan tradisi nenek moyang dengan semangat zaman kini, mengajarkan kita bahwa kemajuan teknologi tidak pernah bisa menggantikan makna doa, cinta, dan rasa syukur. Dan selama masih ada seorang ibu yang tersenyum lembut menatap perutnya, menunggu lahirnya kehidupan baru dengan hati penuh doa, maka selama itu pula Tinggeban akan terus hidup. Ya, hidup dalam bentuk baru, namun dengan jiwa lama yang tetap suci. Hidup dalam dunia modern, namun tetap menyimpan aroma bunga setaman dan keteduhan doa yang sama seperti ratusan tahun yang lalu. Pemirsa, dari desa kecil yang masih setia menjaga kearifan leluhur, kita belajar bahwa budaya bukan sekedar warisan, tapi juga panduan untuk mencintai kehidupan. Saya Arkom, sampai jumpa di episode berikutnya. Ranah Budaya, saksikan, rasakan, ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.